Kajian ini dari awal dengan ucapan syukur kita kepada Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami saat ini Tuhan bisa mengakhiri 2023 Tuhan dengan pertolongan-Mu yang ajaib, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa sampai saat ini Tuhan. Hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Oleh karena perkenanan-Mu kami semua boleh ada. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan-Mu, untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di ibadah kali ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua, seluruh pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat yang hadir. Kami percaya Engkau lawat. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Engkau urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu dengan urapan yang dari surga. Sehingga firman yang akan disampaikan nanti semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Akan tetap menaikkan syukur kita. Kita angkat pujian, kunaikan syukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji dan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, dan hidup hanya untuk-Mu.
akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan bersaksi selama 1 tahun ini. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya memberikan waktu 5 menit bagi Bapak Ibu yang akan bersaksi. Silahkan naik ke atas mimbar. Nyanyi dulu. Oh iya. Baik. Sepertinya masih pada malu-malu. Baik, kita akan lanjut pujian yang berikutnya untuk menyambut firman Tuhan. Ulang lagu kedua. Lagu kedua. Oke, baik. Ada yang mau bersaksi kok, ada lagu kedua ulang habis itu baru. Oh iya, baik. Kita musiknya lagi lagu kedua. Silakan Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini pasti ada. Kebaikan itu bukan berarti harus yang berkat-berkat saja, namun juga ada pergumulan boleh disaksikan di sini. Bagaimana pertolongan Tuhan terhadap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Adik-adik mungkin remaja, youth, Bapak Ibu. Oke. Ayo, jangan malu-malu. Semuanya untuk Tuhan Yesus saja. Jika Bapak Ibu mau bersaksi, itu semua Tuhan Yesus nanti yang akan memberikan input kepada Bapak Ibu bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yang baru anniversary mungkin ya Ibu ya.
Atau yang baru jalan-jalan dari healing-healing, silakan. Baik, kita hitung 5 detik. 5, 4, balik, 3, baik, yes, haleluya, silakan dulu. Shalom semuanya, selamat pagi. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Saya pengen lihat angkat tangan kalau Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita semua bisa kumpul karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yes. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat amat baik. Tahun 2023 Tuhan sudah melindungi keluarga kami, Mbak dalam keadaan sehat, baik, dan saya percaya Tuhan pulihkan kesehatan ibu saya. Dan saya terima kasih yang paling luar biasa, saya ini orangnya kurang sabar, suka marah, emosian. Tapi luar biasa di tahun 2023 ini Tuhan pelan-pelan proses saya untuk lebih sabar dan lebih sabar di setiap harinya. Ini merupakan kemurahan yang luar biasa bagi saya. Hanya Tuhan yang memampukan saya, hanya Roh Kudus yang membimbing saya setiap hari untuk saya bersikap lebih sabar. Apalagi Bapak Ibu tahu saya sebagai single parent untuk ngurusin putra saya. Luar biasa, Tuhan juga sudah lindungi Yusak, Tuhan sudah memberi talenta yang luar biasa kepada putra saya. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sehat hari ini karena Tuhan Yesus, karena Allah Bapa yang melindungi dan Roh Kudus yang menuntun setiap harinya, hingga proses kehidupan saya dibuat sempurna sama Tuhan. Apapun setiap hari Tuhan bimbing saya, Tuhan didik saya sesuai firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan juga untuk ekonomi. Saya percaya saudara semua juga diberkati Tuhan Yesus yang luar biasa. Levelnya saya percaya berkat yang kemarin mungkin 50 jadi 100, 100 jadi 150. Dan dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji akan lipat ganda Tuhan memberi berkat bagi kita. Kita imani dan kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Mbak Lili, terima kasih banyak. Kita aminkan semuanya dari Mbak Lili bahwa perekonomian untuk Jemaat Bukit Iman dan untuk semuanya nanti Tuhan akan lipat kali gandakan, berlipat-lipat. Amin. Haleluya. Ada lagi yang akan bersaksi Bapak Ibu? Ini hari yang terakhir. Yes. Oleh-oleh gitu dong. Nice. Halo, banyak sekali. Saya tahu banyak yang lagi liburan. Kemarin dulu saya baca di WhatsApp. Saya udah share, mungkin ada juga di grup kemarin. Mengenai Natal, memaknai Natal. Jadi sebelumnya jauh berapa bulan yang lalu saya pernah baca di YouTube juga. Ya, saya memang salah satu pelanggan YouTube tapi untuk hal-hal yang positif tentang seorang hamba Tuhan wanita di Amerika yang sudah komitmen dia tidak akan merayakan Natal. Itu bukan karena Yesus tidak ada di hatinya, tapi karena dia memakai Natal setiap hari. Belum tentu Yesus lahir bulan Desember, itu katanya dia ya. Kemudian yang kemarin saya baca itu, jadi Natal itu bukan berarti kami tidak pasang pohon terang. Anak saya protes. Udah dari jauh awal bulan Desember dia udah wanti-wanti, mami kita pasang pohon terang. Tapi sampai saat ini tidak ada pohon terang di rumah saya. Tidak ada dekorasi Natal. Ya ada hampers karena ada dari rekan-rekan kerja ya. Kemudian saya baca itu kemarin, Natal itu orang itu didatangin. Jadi ini semua cerita katanya, dia didatangin oleh Yesus. Yesus kan saya mau ke rumahmu. Dia tunggu Yesus nggak datang-datang. Dia datang malah orang-orang yang tidak dia bukan Yesus lah. Tapi in the end
Yesus berkata, aku sudah ke rumahmu 3 kali. Lewat orang yang membutuhkan makanan, lewat orang yang membutuhkan baju, lewat orang yang membutuhkan tumpangan. Saya menangis baca itu, karena saya langsung share ke grup keluarga, family group. Karena puji Tuhan, Tuhan pakai suami saya menggerakkan hati untuk bertemu dengan Yesus melalui orang-orang yang membutuhkan. Dan itu betul-betul kami maknai. Saya luar biasa, luar biasa lah. Saya berterima kasih ke suami saya berterima kasih ke Yesus. Karena kalau Tuhan tidak jamah hatinya, saya juga belum tentu terpikir untuk melakukan hal itu. Ya, help those in need, menolong orang yang membutuhkan baju, membutuhkan makan, membutuhkan tumpangan. Itulah saya bertemu dengan Yesus. Itulah saya hadir di rumahku, di rumahmu, kata Tuhan. Jadi itulah yang ingin saya saksikan. Saya bersyukur. Bukan berarti saya ingin menyombongkan diri, no. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Pasca, amin nggak sih? 2023 kita diberkati. Bahkan pasca COVID itu luar biasa kan, kita masih pakai baju baru, gitu. Kita masih makan, berarti kita diberkati. Sungguh seharusnya Bapak Ibu kita semua bersyukur, tapi saya yakin semua bersyukur, ya kan? Tapi mungkin berpikir, kalau saya maju kan kesaksiannya sama. Aku diberkati, saya cukup, yes. Saya percaya kita semua diberkati, ya. Amin Bapak Ibu. Dan percaya, saya nggak tahu apa ramalan 2024, tapi saya nggak mau peduli itu ramalan manusia. Karena saya tahu, saya menyembah Allah, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi yang mampu melakukan sesuatu buat saya dan keluarga saya, buat perusahaan saya, juga buat Bapak Ibu semua. Ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Pengharapan ya, kita menyambut tahun yang baru, tahun dengan tema, kembali saya lupa. Pengharapan di dalam kuasa. Pengharapan di dalam, yes, itu bagus saya sebut. Berarti boleh dong kita nyanyi lagu tadi ya? Ya, Kak. Yang tadi dulu, Kak. Bapak Ibu lah, nyanyinya semangat dong. Kasih Tuhan luar biasa indah dalam hidup kita, amin. Ayo yang mau semangat, lagi berdiri yuk. Yuk, ayo Ronald. Kesaksiannya sudah menguatkan kita semua dan juga Mbak Lili. Kita percaya semua 2024 nanti lebih baik daripada yang tahun sebelumnya. Amin. Kita angkat pujian berikutnya, yaitu kita sambut firman Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Saya minta Bapak Ibu semuanya menyanyi ya, memuji Tuhan. Pujian ini untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kita. Mari kita belajar membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku tidak takut. Kau bersama.
Sama-sama kita katakan Yesus memegangku. Yesus
senantiasa menolong kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dan Engkau lebih kuat dari segala-galanya Tuhan. Syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Ku tidak takut karena Yesus ada di tangan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan, kesaksian sudah kami sampaikan bagaimana Engkau telah memelihara kami di tahun 2023. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan jika hari ini hari terakhir di tahun 2023. Besok kami akan memasuki lembaran baru di tahun 2024. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk datang beribadah. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan pagi ini juga kami berdoa buat gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami. Rekan-rekan kami, jemaat-jemaat kami saat ini yang mungkin mereka sedang menikmati liburan di luar negeri, di Jawa, di luar negeri, dan bahkan ada saudara-saudari kami yang datang dari luar Pulau Bali saat ini ikut beribadah menikmati suasana sukacita di Pulau Bali. Kiranya Tuhan Engkau lawati anak-anak-Mu juga Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini Tuhan, mulut kami penuh syukur Engkau telah memelihara 2023. Apa yang mustahil bagi manusia, namun bagi Engkau segala sesuatu mungkin. Dan janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kau ambil alih mulut lidah hamba-Mu. Kami mau melangkah dengan pasti bersama Engkau. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gurunya juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan guru ini Tuhan untuk mendidik anak-anak kami sehingga generasi ini ke depan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman dan kami serahkan hidup kami dan kami membuka hati kami seperti tanah yang subur untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya menyapa Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Tuhan baik, amin. Selamat hari Natal. Jadi kalau kesaksian Bu Mega, Natal itu harusnya setiap hari. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ada damai, ada sukacita, ada kasih sayang. Jadi kalau seandainya pas bangun pagi kita ada omel, ya, Natal itu belum sungguh-sungguh hadir dalam hati kita. Terima kasih pagi hari ini. Jadi ada teman rekan dari Jakarta, mungkin dari luar. Kalau di belakang Pak ada dari Jakarta, Pak dari belakang dari mana Pak? Surabaya. Terima kasih sudah sama-sama. Jadi boleh memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita hari ini memasuki tahun 2020, mengakhiri tahun 2023. Jadi kalau mungkin teman-teman baca atau melihat di Instagram bagaimana Bali hebohnya luar biasa ya. Pas perayaan tahun baru tahun 2023 ini rupanya macetnya di mana-mana. Jadi banyak juga rekan-rekan kita, jemaat kita yang pulang kampung, yang liburan. Jadi karena kita daerah pariwisata, yang liburan sampai ada yang ke Australia, yang pulang ke Jawa, yang bahkan pulang kampung dari kita banyak ya. Terima kasih buat yang kita yang masih ada di sini, yang ikut berfellowship bersama-sama, itu anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sedang liburan. Jadi dalam tengah situasi liburan masih memanfaatkan waktu untuk berlibur, untuk mencari Tuhan. Waktu berlibur mencari Tuhan itu adalah sungguh sangat luar biasa. Karena setiap jerih lelah kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih pada pagi hari ini. Saya tidak akan berlama-lama. Tadi kesaksian sudah disampaikan
bagaimana Tuhan memelihara kita di tahun 2023 sungguh sangat luar biasa. Jadi kita mengakhiri tahun 2023 ini, yang mana tema kita adalah apa tema kita? Janji-janji Tuhan berkemenangan. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita umumnya lebih sering lupa sama janji kita. Jadi kita Gereja Pantekosta Tabernakel pada tahun 2023 punya tema besar adalah janji-janji Tuhan berkemenangan. Kita bawa tema itu berdoa bersungguh-sungguh sama semua hamba-hamba Tuhan, sama semua rekan-rekan pendoa, jemaat yang ikut terlibat, dan itu memang terwujud. Jadi kita flashback, mungkin slide-nya bisa ditampilin, kita flashback di tahun 2023 ya. Ya, flashback tahun 2023. Jadi tema besar di tahun 2023 itu adalah The Year of God Promise and Victory. Adalah tahun janji Tuhan yang berkemenangan. Yang mana janji Tuhan berkemenangan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kenapa tema ini kita ambil? Nggak tahu Tuhan gerakan lewat kuasa Roh Kudusnya, lewat teman-teman, lewat doa kita sungguh-sungguh. Karena di penghujung tahun 2022, saya ingatkan di penghujung tahun 2022, saya pernah sampaikan buat jemaat di sini, itu bulan September tanggal 29, Bapak Presiden kita Jokowi berpidato. Pada saat itu dia bilang, tahun 2023 itu adalah tahun gelap. Jadi semua kepala daerah, gubernur, bupati, menteri agar berhati-hati. Karena kita tidak tahu, karena tahun 2022 itu udah baru masa-masa pandemi mau berakhir. Sehingga mau bikin budget, mau menaruh harapan kita di tahun 2023 itu masih bingung. Tapi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita percaya bahwa tahun 2023 adalah The Year of God Promise and Victory, janji Tuhan berkemenangan. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, karena kita percaya kepada Allah. Apapun kalau kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup dan memampukan. Mari kita baca sekali lagi Lukas 18 ayat 27. Firman Tuhan, bagaimana janji Tuhan buat tahun 2023 adalah tahun janji-janji Tuhan berkemenangan. Jadi Lukas 18 ayat 27, apa yang kata firman Tuhan, Pak? Lukas 18 ayat 27. Ya. Kata Yesus ini Tuhan yang Bapak Ibu sembah, yang Bapak Ibu percaya, Yesus sendiri yang berbicara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Apa yang kira-kira diperkirakan, diramalkan orang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. mungkin bagi Allah. Amin. Terima kasih Pak Denny. Tahun 2023 banyak hal yang terjadi. Memasuki tahun 2023, pariwisata di Bali baru bergerak, baru merangkak, dan banyak kesaksian. Kalau misalnya harus dibuka ruang kesaksian, tadi ada Pak Oswald sudah harusnya bersaksi, ada Pak Piki, Pak Teni, ada banyak orang, Pak Anton sendiri. Bagaimana pemeliharaan Tuhan di tahun 2023. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Tahun 2023 semua kita, saya pribadi mengalami tahun 2022 waktu masa Covid. Saya masih beli telur satu biji itu harganya 900 rupiah. Tapi pas tahun 2023, sekarang lah ngomong sekarang tahun bulan Desember, penghujung tahun 2023. Berapa harga telur sekarang per biji? 2000? 1005? Gak tahu di Jawa. Kalau ada saya berapa di Jawa? Telur per biji? Gak tahu. Saya baca waktu ini tahun di pasar itu telur dijual 1 kilo itu sekitar 40 sekian ribu. Dalam artian per biji
harga telur itu sampai 2.000. Tapi kebeli nggak? Kebeli kan? Bensin tahun 2022 berapa? 9.000. Tapi Petrolite naiklah 10.000. Terus Pertamax naik turun 14.000. Tapi kebeli kan? Kebeli tahun 2022 kebeli. Tahun 2023 katanya tahun yang susah. Tapi kita masih bisa survive. Ekonomi dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, dan banyak kesaksian lain yang kita bisa nikmati bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu janji Tuhan berkemenangan. Mungkin tampilkan slide-nya biar agak cepat. Jadi tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Jadi janji Tuhan berkemenangan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi tahun 2023 adalah Tuhan menolong dalam ketidakpastian masa depan. Jadi walaupun Bapak Presiden kita sebagai seorang pemimpin, kita semua menghormati pemimpin kita yang mengingatkan kita agar kita bijaksana di dalam melangkah, bijaksana di dalam hidup kita. Makanya dia wajar mengingatkan sebagai seorang presiden agar kita berhati-hati di tahun 2023. Tetapi kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan akan menolong dalam ketidakpastian masa depan. Itu ditulis dalam Yeremia. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Sebab aku ini, Tuhan sendiri yang berbicara, Nabi Yeremia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, lanjut. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu mengawali tahun 2023, di mana kita baca sama-sama Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahkan Tuhan akan menolong ke dalam ketidakpastian masa depan. Yang mana kita sudah bisa nikmati bagaimana sepanjang tahun 2023 pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dulunya kalau orang mau liburan ke Nusa Penida ya. Orang Bali terus terang saya sendiri belum pernah ke Nusa Penida. Ya. Jadi mungkin Pak belakang Pak teman dari Surabaya, Jakarta sudah pernah ke Pantai Kelingking ya. Ya. Mau nyebrang itu bayarnya mahal, ngantrenya banyak. Dan tempat itu panas. Tapi luar biasa di tahun 2023 dulu Nusa Penida itu orang disuruh diam di sana, tak mau. Tak mau orang dulu tinggal diam di sana. Karena setahun dia boleh panen jagung sama kedelai itu sekali pas musim hujan. Selain dari itu mereka kering. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, bagaimana tahun 2023 kok banyak orang berduyun-duyun datang liburan ke Nusa Penida, liburan ke Bali. Itu luar biasa. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Tuhan mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Apa yang diramalkan oleh orang-orang mungkin tidak baik, tapi di tahun 2023 Tuhan memelihara kita sungguh sangat luar biasa. Dan tepat bulan Desember, tema kita adalah pemenang. Ya, kita mengakhiri tahun 2023 ini adalah pemenang. Jadi pemenang sejati menurut iman Kristen artinya adalah orang-orang yang setia. Jadi seorang pemenang sejati adalah orang-orang yang setia berjuang memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Jadi apakah kita setia berjuang sampai akhir hidup kita? Apakah kita setia berjuang mengikut Tuhan sampai akhir 2023?
Apakah kita senantiasa setia berjuang memasuki tahun 2024? Jadi orang-orang yang setia berjuang memelihara imannya sampai akhir hidupnya adalah orang-orang yang pemenang sejati. Jadi orang-orang yang taat, setia, penuh kasih dan sukacita, di mana Tuhan sudah menolong kita di tahun 2023, di mana diprediksi katanya waktu tahun 2023 adalah tahun gelap, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita telah mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur. Mengucap syukur dengan hidup lebih baik, mengucap syukur dengan berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan memelihara kita, mengucap syukur lewat kesaksian kita, mengucap syukur lewat ibadah. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan menambahkan segalanya untuk kehidupan kita. Jadi dalam Mazmur 103 ayat 2 saya bacakan buat Bapak Ibu. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, Tuhan ingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, mengucap syukur karena segala kebaikan. Kalau mengakhiri tahun 2023 kita masih ngomel, tidak bersyukur, tidak mau datang beribadah, tidak mau cari Tuhan, tidak usah Tuhan-Tuhanan, tidak usah doa-doaan, aku mampu kok, sesuai imanmu jadilah. Kenapa saya bilang sesuai imanmu jadilah? Karena kita hidup saat ini adalah di masa-masa akhir. Tahun 2024 bagi pemerintah Republik Indonesia adalah tahun politik, tahun pemilihan presiden. Semua dari kita mulai hari ini menaruh harapan kepada orang pilihan kita masing-masing. Siapa yang masih bingung menentukan pilihan, saya tidak mau mempengaruhi siapa. Saya yakin Bapak Ibu punya pilihan sendiri-sendiri. Saya hargai itu sungguh sangat luar biasa. Punya pilihan sendiri-sendiri. Tentunya waktu Bapak Ibu menentukan pilihan, punya harapan. Ya enggak? Kita memilih cuma merem aja, enggak menaruh harapan kepada orang itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menaruh pengharapan kita kepada siapa? Kalau kita anak-anak Tuhan, anak Kristen, menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang utama. Kedua, baru kita menaruh pengharapan kita kepada orang-orang, termasuk pada presiden. Jadi sebelum kita sebagai orang percaya nanti memilih presiden kita tahun 2024, ingat, serahkan pilihan kita kepada Tuhan pertama. Mari kita belajar tanggalkan pertimbangan-pertimbangan pribadi kita. Karena nyata bagaimana Tuhan telah memelihara kita di masa-masa Covid, di masa-masa pandemi, di tahun 2022, tahun 2020, 2021, dan tahun 2023, Tuhan lipat gandakan semua. Karena pas waktu pandemi, waktu Covid, semua orang ingin beribadah, ya enggak? Karena enggak dikasih ibadah, tapi mereka semua ingin beribadah. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya ingat Hotel Infinity, Pak, kalau beribadah mau berdoa datang aja Pak. Tapi saya datang, waktu saya lapor sama teman-teman gereja yang lain, Pak hati-hati, ya kita ibadah, doa sama-sama, jadi doa, ibu-ibu doa, ibu-ibu, bapak-bapak doa, bapak-bapak, kita beribadah, berdoa. Dan banyak yang hadir. Pas waktu ibadah dibuka, banyak yang hadir. Karena mereka rindu mencari Tuhan. Setelah itu dibuka, baru platform multimedia terbuka. Semua YouTube, semua streaming mulai. Jadi beribadah di masing-masing. Karena
keinginan kita beribadah, keinginan kita berjumpa sama Tuhan begitu sungguh sangat luar biasa tinggi, sehingga ada platform YouTube sama Zoom, sehingga berjalan sampai sekarang. Gereja dibuka, platform banyak, Zoom banyak, tapi yang datang beribadah, puji Tuhan kalau banyak. Saya tetap punya iman banyak anak-anak Tuhan akan diselamatkan akhir zaman. Karena saya percaya masih ada firman Tuhan yang berkata, yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terbelakang akan menjadi yang saat ini. Jangan menaruh pengharapanmu kepada manusia. Kalau engkau menaruh pengharapan kita kepada manusia, dia akan mengecewakan kita. Yang dulunya kita percaya dia seorang pemimpin, dia seorang rohaniawan, dia seorang gembala sidang yang besar. Tapi masa-masa pandemi mereka, kalau dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kelihatan aslinya. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur. Sambutlah tahun 2024 kita dengan harapan yang baru. Jangan pernah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menolong dalam ketidakpastian masa depan, dia sudah menolong kita. Maka tahun 2024 kita sebagai gereja yang kecil punya harapan yang besar. Kita canangkan tema besar kita tahun 2024 adalah The Year of Hope in God Will, tahun pengharapan di dalam kehendak Tuhan. Siapa masih doa Bapa kami? Masih ingat doa Bapa kami? Siapa mau bantu? Baca Matius 9. Ya, Matius 6 ayat 9. Mungkin Pak Denny baca sekali Pak. Apa awal kata daripada doa Bapa kami? Karena Tuhan sudah menolong kita di tahun 2023, karena janjinya berkemenangan, semua kita lolos, kita sehat, kita diberkati. Dulu kita tidak pernah makan enak, sekarang bisa makan enak. Dulu tidak pernah mau bisa liburan, sekarang bisa liburan tahun 2023. Dulu ingin keluar negeri tidak bisa, tapi sekarang bisa keluar negeri. Tapi tahun 2024 tema besar kita adalah The Year of Hope in God Will. Jadi tahun pengharapan di dalam kehendak Tuhan. Kita tolong Pak Denny, saya ingat doa Bapak kami. Matius 6 ayat 9. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Jadi ini pengharapan kita di tahun 2024. Tuhan ingatkan biar kita punya pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba baca. Bapa kami yang di sorga, Ya. dikuduskanlah namamu, Ya. datanglah kerajaanmu, Ya. jadilah kehendakmu. Terima kasih. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendaknya siapa? Kehendaknya kita? Kehendak Tuhan. Jadi segala pengharapan kita boleh ditulis. Apapun resolusi Bapak Ibu untuk mengakhiri tahun 2023, menyongsong tahun 2024, boleh ditulis di dalam agenda atau diselipin di dalam kertas, di dalam Alkitab. Doakan kepada Tuhan dengan catatan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi pengharapan kita itu adalah pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pengharapan kita adalah pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau pengharapan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tahun 2024 mungkin saja jadi berat dalam hidup kita. Jadi kalau kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan, beban kita itu plong. Kita mau maju, Tuhan akan tolong. Asal dengan catatan jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi tahun 2024 adalah tahun pengharapan sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan kuasa Tuhan. Mari milikilah mental pemenang seperti burung Raja Wali.
Milikilah mental pemenang. Jadi untuk menutup tahun 2023, tema kita adalah tema kemenangan, adalah milikilah mental pemenang seperti burung Raja Wali, yang mana berkata, Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang Bapak Ibu saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah penghujung hari terakhir tahun 2023. Jangan patah semangat. Pesan saya, jangan patah semangat. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita melangkah tahun 2023 dengan pasti. Jadi apa yang harus diperbuat di tahun 2024? Saya cepat menyampaikan. Pertama, tetap optimis. Langkah pertama adalah tetap optimis, percaya, berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tolong pada ini baca dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana agar kita tetap optimis, percaya, berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeremia 17 Ya, ayat 7. ya. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita kepada orang, beda. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka diberkati. Firman-Nya diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan, lanjut, yang menaruh harapannya pada Tuhan. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya. Lanjut, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak akan khawatir di dalam tahun politik. Terus, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kunci yang pertama untuk kita menampaki tahun 2024 adalah tetap optimis, percaya, berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau seandainya kita tahun 2024, aku berharap tahun 2024 agar istriku berubah. Serahkan pengharapan itu kepada Tuhan. Aku percaya, aku berharap tahun 2024 suamiku berubah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau kita menyerahkan pengharapan kita kepada diri kita, menyerahkan pengharapan kita kepada orang, kita capek, Bapak Ibu. Capek ngingetin anak-anak, atur sepatumu, jangan main game melulu, bangun engkau pagi-pagi, capek memang. Tapi kalau kita serahkan pertama-tama prioritas kita kepada Tuhan, serahkan pengharapan kita, maka Tuhan akan menolong segala pengharapan Bapak Ibu. Jadi pertama tetap optimis, yang kedua adalah menyelaraskan perilaku dan iman sesuai firman Tuhan. Kita sendiri yang harus berubah. Jadi perubahan itu terjadi tahun 2024 akan digenapi, dalam pengharapan-pengharapan Bapak Ibu akan digenapi kalau kita menyelaraskan perilaku dan iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Kita tolong Pak Denny. 1 Petrus 1 Ya. ayat 13, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih. waspadalah dan serahkanlah seluruh pengharapanmu padanya. Terus, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu ya, pada waktu pernyataan Yesus Kristus. waktu Tuhan Yesus dinyatakan di dalam hidup kita.
kita diminta Tuhan agar menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Terus hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terus Dan jangan turuti hawa nafsu jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, pada waktu kebodohan kita. tetapi Ya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Tuhan Yesus kudus yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil kamu. sebab ada tertulis, Ya, kuduslah kamu, sebab aku kudus. amin. Terima kasih Pak Denny. Jadi kita menjelaskan perilaku dan iman sesuai firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup kudus, meninggalkan segala dosa. Jadi kalau engkau ingin diberkati, kalau saya ingin diberkati, Bapak Ibu ingin diberkati di tahun 2024 dan pengharapan kita dijawab oleh Tuhan, mari kita tetap optimis, percaya, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, menyelaraskan perilaku iman sesuai dengan firman Tuhan. Next. Jadi saya ada diagram gini. Mungkin hubungan suami istri saat ini, Bapak Ibu, di suami sama istri, kalau anggap segitiga ini, Tuhan di atas, Tuhan kita di atas, kanan kiri kita adalah suami. Di sini hubungan suami istri agak jauh karena ada problem sama relasi kita tidak bagus. Tapi kalau seandainya suami rajin beribadah, cari Tuhan setiap hari, setiap minggu, nyari Tuhan setiap hari, makanya lama-lama hubungan problem relasi itu dulu yang jauh, lama-lama dia menjadi dekat. Kalau kita sama-sama suami cari Tuhan, istri cari Tuhan, jadi relasi itu akan dipulihkan. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan, jangan meninggalkan ibadah. Suami dan istri rajin beribadah, sehingga kita kalau suami istri rajin beribadah, jadi rumah tangga itu rukun, saling mengasihi, dan berkat-berkat dicurahkan. Kunci kalau seandainya kita ingin diberkati adalah hidup rukun. Nah, kalau seandainya saat ini suamiku tidak mau beribadah, jangan putus asa. Sebagai seorang istri tetap cari Tuhan. Mungkin nanti segitiganya tidak sama sisi dia. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap pelihara kita. Kalau umpamanya istri dia rajin beribadah, karena lama-lama kalau istri rajin mencari Tuhan, dia akan menarik kayak magnet ini. Suami akan dimenangkan. Itu yang pertama. Udah itu, kedua, anak dan orang tua rajin beribadah. Saat-saat ini mengajak anak ibadah itu kayak sampai mau lepas kayaknya bibir ini ngasih tahu anak-anak untuk beribadah. Tapi jangan pernah berhenti. Kalau anak dan orang tua rajin beribadah, sama-sama rajin beribadah, maka hidup rukun ada dalam rumah tangga, saling mengasihi dan diberkati. Bukan cuma di gereja saja baik-baik, tapi di rumah pun mereka hidup rukun. Jadi kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan, baik anak, orang tua, dan yang selanjutnya itu adalah menantu dan mertua. Ini hal klasik. Sering katanya menantu dan mertua sering ribut. Tapi kalau menantu mertua sering rajin beribadah, maka mereka akan merasakan damai sejahtera daripada Kristus. Hidup rukun, saling mengasihi. Dan yang terakhir adalah karyawan dan atasan. Kalau mereka rajin beribadah, kalau diberi kesempatan untuk berdoa, cari Tuhan. Kalau sebagai seorang karyawan yang bertanggung jawab, rajin beribadah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebagai seorang karyawan, apalagi aku mengajak anaknya Pak Astamo jadi kerja di hotel, dititip, terus akhirnya kita enak-enakan, harusnya datang jam 8:30 datang, alasannya macet. Jengkel lah yang punya usaha.
jengkel. Kita harus bertanggung jawab. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau ingin diberkati, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cari Tuhan pas waktu susah. Sama dengan kita kerja di perusahaan. Kalau umpamanya kita kerjanya ogah-ogahan, mungkin Tuhan ogah-ogahan sama kita. Orang dia belum dipercaya untuk kasih berkat mobil, gimana aku mau ngasih dia mobil? Aku belum percaya dia ngasih berkat yang lebih, bagaimana orang dia ogah-ogahan untuk ibadah aja ngomel, dikasih tugas ngomel. Jadi tahun 2024 akan memenuhi segala harapan-harapan kita asalkan kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kunci yang pertama, tetap optimis. Yang kedua, serahkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah mendekat pada Tuhan. Rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Bangun mezbah keluarga, bangun mezbah syukur sama Tuhan. Kita tahun 2023 terus terang saya sangat diingatkan, ditegur Tuhan. Karena tahun 2023 saya menghentikan ayo baca Alkitab. Nanti di tahun 2024 kita akan mulai ayo baca Alkitab setiap hari. Jadi 1 hari 3 pasal. Sampai penghujung tahun, dari bulan Januari sampai bulan Desember kita akhirnya khatam semua Alkitab dibaca. Suruh baca Alkitab tidak mau, banyak alasannya, ngelapornya telat-telat. Suruh doa tidak mau, banyak alasannya. Gimana Tuhan mau memberkati kita? Mau ibadah hari Minggu, hitung dulu. Tokek gereja, kek tidak tokek. Jadi kalau pas terakhir, atau kadang-kadang kalau malah senior kita, Om Primanyo bilang hitung kancing baju. Gereja tidak, gereja tidak, gereja. Jadi kalau engkau ingin diberkati tahun 2024, bangun hubungan yang dekat kepada Tuhan. Yang rajin beribadah, rajin berdoa. Bukan cuma datang ke gereja, karena kalau kita rajin bangun persekutuan dengan Tuhan, dia tidak usah diingatkan untuk datang ke gereja, berarti dia rajin ke gereja. Jadi kalau sebagai kesimpulan pada pagi hari ini dan setelah itu kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa ayat ini saya di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 17, mungkin Pak Hedi baca sebagai ayat terakhir. Efesus Ya, 5 ayat 15. Efesus 5 Ayat 15. ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kita harus lihat diri kita, jangan lihat orang lain. Firman saya ingatkan pada pagi hari ini, jangan kita melihat orang lain, tapi perhatikanlah hidup kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Bagaimana kamu hidup? Terus Janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. seperti orang arif. Saya minta semua pemain musik siap-siap ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, Janganlah kamu bodoh, jangan kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, agar kita mencapai harapan kita di tahun 2024. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Hiduplah bijaksana. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan rindu semua dari kita diselamatkan di tahun 2024. Tidak ada satupun daripada kita gugur. Semua kita akan diselamatkan. Usaha kita akan semakin diberkati kalau kita naruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Jangan berharap kepada orang lain, karena kalau naruh pengharapan kita kepada orang lain itu mengecewakan. Tapi kalau kita menaruh Tuhan at our first priority, Tuhan akan menempatkan diri Bapak Ibu sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita menempatkan Tuhan yang utama, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Jadi itu adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa bagaimana kita akan memasuki tahun 2024. Tetaplah berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita nyerahkan pengharapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, makanya kita tidak kecewa. Kalau seandainya kita menyerahkan pengharapan kita kepada orang-orang, maka itu mengecewakan. Sebelum kita memasuki tahun politik, mari kita sama-sama menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Firman Tuhan kita sudah dengar, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan di tahun 2023 Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau telah memelihara kami dan bahkan Tuhan Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami harapkan. Sehingga tahun 2023 ini kami bisa akhiri dengan sungguh ucapan syukur karena Engkau Allah yang menolong kami. Memasuki tahun 2024, biarlah kami belajar menyelaraskan keinginan kehendak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu saja terjadi di dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-Mu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Biarlah kehendak-Mu saja digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami, ubah kami. Kami percaya dengan persekutuan kita dan Kristus pagi hari ini Tuhan. Ada kuasa yang daripada Engkau menurun atas kami. Biarlah roti anggur itu pengaman daripada tubuh Kristus yang dianiaya. Ada kuasa-Mu yang bekerja berkarya pada pagi hari ini. Layanan kami Tuhan bersama seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini untuk menyaksikan tubuh darah Kristus. Layanan kami bersama hamba-Hamba-Mu Tuhan untuk membagi-bagikan tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang dalam nama-Mu kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Yesus
pagi hari ini, kalau sudah dari kita semua menerima tubuh darah Kristus, mari kita cari keluarga kita terdekat masing-masing. Kita datang pada sama-sama. Jadi perjamuan kudus adalah sungguh sangat luar biasa. Pengorbanan Kristus di kayu salib telah menebus dosa kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua karena di dalam hosti dan anggur ini ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebelum menikmati tubuh dan darah Kristus, kita menguji diri kita masing-masing. Kita menguji hati kita. Mungkin selama ini kita ada dosa-dosa yang masih tersembunyi yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita akui pada pagi hari ini. Ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, mungkin yang sembunyi-sembunyi, yang belum kita akui pada pagi hari. Karena di dalam tubuh Kristus, dalam anggur dan hosti yang Bapak Ibu pegang ini ada kuasa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan masing-masing kita dalam hosti itu ada ayat. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa foto ingat ayat itu. Dan kalau seandainya sudah kita ingat ayat itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memejamkan mata kita masing-masing, kita minta ampun di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita minta ampun agar jangan sampai hosti dan anggur yang kita minum itu menjadi kutuk di dalam kita. Karena dalam hosti dan anggur ini ada kuasa Tuhan yang sanggup bisa disembuhkan, yang di dalam permasalahan Tuhan Yesus tolong. Mari kita akan imani dengan anggur dan hosti yang ada di tangan kita. Saya akan baca kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Jadi kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai perjamuan kudus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti perjamuan ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita angkat dan kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari pindahkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pindahkan cawan anggur itu di tangan kita. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Tangan kiri Bapak Ibu boleh ditaruh di dada atau bagian yang Bapak Ibu merasakan sakit saat-saat ini. Apakah bebanmu saat-saat ini? Dalam anggur ini ada kuasa Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25 saya bacakan kebenaran firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimitrakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa umat manusia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan istri, pegang tangan anak-anakmu.
Mari datang kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2023. Bagaimana Tuhan telah memelihara kita, bagaimana Tuhan telah memberkatimu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kasih karunia anugerah yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan, karena di tahun 2023 Engkau pelihara kami, dan kami percaya dan kami serahkan seluruh pengharapan kami di tahun 2024 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah, terima kasih atas tubuh dan darah Kristus. Kami percaya bahwa tubuh darah Kristus ada kesembuhan. Mereka yang sakit sudah sembuh. Mereka yang mengalami permasalahan saat ini Tuhan akan diberikan jalan keluar. Sehingga kami tetap kuat dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Mereka yang mengalami permasalahan di dalam rumah tangga akan rukun kembali. Usaha-usaha yang tahun 2023 mungkin mereka tidak merasakan berkat-berkat yang sungguh luar biasa, tapi kami percaya di tahun 2024 Tuhan akan memulihkan setiap usaha keluarga kami Tuhan. Setiap rekan-rekan kami, setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu yang datang pagi hari ini, biarlah mereka menyerahkan seluruh harapannya kepada Engkau. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita angkat, serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, main musik. Kita naikkan lagu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Mari kita serahkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tuhan belum tolong, belum jawab. Mari angkat tangan Bapak. Kita angkat tangan Bapak, kita menjelaskan seluruh hidup kita kepada Dia. Bapak yang baik, Allah sesembahan kami. Kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami percaya dan kami imani dalam tubuh dan darah dan hati yang kami nikmati adalah kuasa Engkau yang bekerja. Kami serahkan segala problem dan permasalahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pengharapan kami
jawab segala pergumulan permasalahan kami. Berikan kami hati yang senantiasa mengikuti kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada pagi hari. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh pengharapan kami dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa, kami sudah menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan kami sebagai pengelola-Mu di bumi, sebagai organisasi gereja, mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipermulakan lewat persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Yes, haleluya. Berkat rohani sudah kita terima semua. Tiba saatnya kita akan memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pujian dengan nomor 2. Kemudian silakan multimedia untuk menayangkan newsfeed.
Terima kasih tim multimedia untuk penayangannya. Saya akan memberikan pengumuman tambahan yaitu berupa ulang tahun pribadi. Oh, ini ada yang berurut-urut ini. 1 Januari Galang Adi Prasetyo, putranya Bapak Hartoyo, Teo. Oh, nggak hadir. Oke, Tuhan Yesus memberkati Theo. Kemudian 2 Januari, artis kita, yeay, Papa Muda, Daniel Mulya Jatmiko, Tuhan Yesus memberkati. Ini istrinya yang paling cantik. Haleluya. Kemudian 5 Januari ada Mbak Rina Puspita, nggak hadir? Aduh, sayang sekali. Tuhan Yesus memberkati semua ya, nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Kemudian ulang tahun pernikahan tidak ada. Kemudian ibadah raya GPT Bukit Iman Minggu 7 Januari. Besok minggu depan ada di sini ibadah lagi ya Bapak Ibu, jam yang sama yaitu 8.30 disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian kita akan mengapresiasi seluruh pelayan yang bertugas hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih banyak semua untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian mari kita ucapkan dengan kanan kiri Happy Sunday, dan ini adalah hari yang terakhir 2023. Kita akan menyambut 2024 dengan luar biasa. Haleluya. Yes. Happy Sunday. Halo, Bapak dan Ibu. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Ayo kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian kita dan mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak terjadi dan sanggup menangani Immanuel hormat syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan tiba saatnya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dan tidak sedikit pun Engkau pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, atas fellowship pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih tak bimbingnya biarlah ucapan syukur ini Tuhan kami sampaikan karena Engkau telah memelihara kami di sepanjang tahun 2023, dan kami punya pengharapan di tahun 2024 iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan.
Jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Jadikan kami berkat lewat tutur perkataan dan sikap kami. Hingga di tengah-tengah kehidupan bangsa kami adalah memancarkan terang Kristus dari tutur perkataan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu dalam mempersiapkan diri pemilihan presiden di tahun 2024 dan di tanggal 14 Februari kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya pemimpin yang dipilih adalah pemimpin pilihan-Mu yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kondisi, situasi ekonomi, keamanan di Indonesia boleh berjalan dengan baik, dengan tuntunan yang daripada Engkau. Seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka di pemerintahan, baik mereka di pelayanan di gereja, agar mereka bergandeng tangan mendoakan bangsa negara kami, sehingga bangsa dan negara kami diberikan yang terbaik, karena banyak orang-orang yang berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami mohon berkat senantiasa yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Dijauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik. Dijauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak membangun. Roh-roh narkoba, roh-roh najis, percabulan semua dipatahkan dari menghancurkan. Banyak pergi dari kami, dari perhimpunan anak-anak-Mu. Demikian juga semua keluarga-keluarga dipulihkan. Haleluya, suami-suami yang mengeraskan hati juga Tuhan dipulihkan. Istri-istri yang mengeraskan hati juga Tuhan dipulihkan di tahun 2024. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai detik saat ini Tuhan Engkau memberkati kami sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Bapa. Pada hari esok tanggal 1, tanggal 2, demikian juga nanti tanggal 5 ada beberapa saudara kami yang berulang tahun, baik Tio, Daniel, Rina, Saris, Puspita juga Tuhan. Nama-nama yang kami sebutkan yang akan berulang tahun Tuhan, dengan pertambahan umur ini semakin hari diberikan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Agar anak-anak ini Tuhan semakin hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam rumah tangganya, diberkati dalam hidupnya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ada saudari-saudari kami Tuhan yang datang dari Surabaya dan datang dari Jakarta ikut beribadah pada pagi hari ini. Di tengah-tengah mereka menikmati liburan. Haleluya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati usaha pekerjaannya juga Tuhan. Kau berkati hidup nikahnya. Demikian juga kami Tuhan, punya saudara-saudari Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan, dengan pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Biarlah saudara-saudari kami yang datang dari Jawa juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Yang sakit juga sudah boleh disembuhkan. Mereka yang lemah imannya goyah juga boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa buat Hotel Infinity di tengah-tengah okupansi yang sibuk ini, agar mereka boleh menangani okupansi dengan baik Tuhan. Mereka boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita Natal ada di tengah-tengah hotel ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, semua katakan amin. Selamat menyongsong tahun baru, selamat Natal buat saudari-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati.
Harga